Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, kemudian setelahnya kita bisa menuntut ilmu syar'i yang dengan ilmu tersebut akan tegak agama ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang salaf, maka mereka adalah 3 generasi awal Islam, yang mana mereka adalah generasi emas yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah At-Taubah yang sering kita dengar orang membahas tentang ayat tersebut. Karena para salaf adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in. Generasi setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi ini, ikhwati fillah, adalah 3 generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka, bahwasanya mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah tentu setiap kaum muslimin ingin mendapatkan surga. Tentu setiap muslim berbangga-bangga dengan para salaf kita atau para pendahulu kita. Bagaimana tidak? Karena ketika mereka menisbatkan diri pada salaf, maka mereka telah menjadi generasi-generasi terbaik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah untuk menjadi generasi terbaik seperti mereka, ada beberapa kaidah dasar yang harus kita pahami agar kita bisa seperti mereka. Jikalaupun kita tidak bisa seperti mereka, minimal kita sudah berusaha untuk menjadi seperti mereka. Kalau berbicara tentang keutamaan, tentu kita tidak akan pernah bisa menyamai keutamaan orang yang telah merintis dakwah ini. Tentu tidak akan pernah. Karenanya kalau kita berbicara dalam bab akidah, banyak kita dapatkan hadis ataupun ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat, orang yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam ini. Maka bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela mereka saja kita tidak diperbolehkan. Mencela mereka saja kita tidak diperbolehkan. Bagaimana Allah memuji orang Muhajirin, memuji orang Ansor, kemudian setelahnya ternyata ada di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang mereka berselisih pendapat. Contohnya di perang Siffin. Kemudian di perang Jamal, Ali bin Abi Thalib berperang melawan istri Rasulullah Aisyah. Kemudian di perang Siffin, Ali bin Abi Thalib berperang melawan paman Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu ini adalah suatu hal yang asing di telinga kita. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita,
orang-orang yang datang setelah mereka, nggak usah urus urusan mereka. Ini adalah ijtihad mereka masing-masing. Ketika mereka benar, dapat 2 pahala. Ketika mereka salah, dapat 1 pahala. Maka kita nggak berhak untuk mengurus urusan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang setelah mereka, apa perbuatan mereka? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah urus mereka? Urus urusan perdebatan, perselisihan, peperangan mereka? Enggak. Kita dituntut untuk mengucapkan Rabbana ighfir lana, ampunilah kami ya Rabb dan saudara kami yang telah mendahului kita dalam Islam ini. Maksudnya Muhajirin dan Ansor. Maka ada beberapa kaidah ikhwati fillah yang harus kita ketahui bersama. Kaidah ini tentunya banyak, namun insyaallah akan kita bahas sebisa kita. Intinya kita akan bahas yang dasar saja. Yang pertama adalah qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah di dalam kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Kita membahas kaidah ini karena di antara kita ada orang yang mempunyai sifat istijal. Apa itu istijal? Mereka terburu-buru di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada di antara ikhwan kita yang bahkan ana pernah melihat statusnya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jadi orang ini membaca surah Maryam. Dimulai daripada qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya sampai setelahnya. Kemudian di situ dia membaca Al-Qur'an. Bacaan yang dibaca, bacaannya masih jauh daripada kata benar. Dari segi makhraj hurufnya salah. Dari segi sifat hurufnya, dari segi ahkam daripada tajwid, banyak sekali kesalahan yang kita dapatkan. Kemudian caption, dia tulis di bawahnya, orang-orang atau saudara kita Nasrani, orang-orang Kristen, bila dia katakan seperti itu, orang-orang Kristen itu mereka adalah orang-orang yang salah. Yang benar itu inilah Tuhan kita. Isa ini seperti ini. Dengan nada apa? Dengan nada mengolok-ngolok. Tentu ini tidak dibenarkan. Bagaimana kalau orang ini didebat oleh saudara kita dari Nasrani misalkan? Tentu dia akan kalah karena kita tahu kapasitasnya. Karena orang ini adalah orang yang sedikit terkenal di media sosial karena banyak teman, banyak yang melihat statusnya. Namun qaddarallahu ma syafa'al, dia tulis seperti itu, ini seolah-olah menantang mereka dan mencela Tuhan mereka, dan ini tidak diperbenarkan. Kecuali kalau kita berdakwah akan hal tersebut atau untuk kita membahas sesama kita yang dengan hal tersebut tujuannya untuk menguatkan agama yang ada di dalam diri kita, maka itu sangat diperbolehkan. Boleh berdebat dalam Islam, sangat dianjurkan dengan catatan antum adalah orang yang ahli ilmu. Karena Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang baik. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu, maka jangan. Sehingga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Allah menjamin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Karena apa? Karena 2 kemungkinan. Debatnya tidak berfaedah. Contohnya, di mana engkau melihat si fulan? Oh, saya melihat di WC. Oh enggak, saya melihat di masjid. Dijawab lagi di WC, yang benar di masjid. Apa faedahnya benar dan salahnya ini? Enggak ada faedahnya. Maka inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, surga baginya. Ataupun bagi orang yang tidak memiliki ilmu tapi dia yakin dengan akidahnya benar, maka
silakan tinggalkan jika kita tidak mampu menjawab. Karena ketika kita berdebat akan hal ini, kemudian kita bukan ahlinya, yang ada Islam akan dijadikan buli-bulian. Yang ada Islam akan dijadikan bahan olok-olokan. Yang ada mereka akan menjadikan orang tersebut contoh bahwasanya dia telah kalah berdebat dan Islam adalah agama yang salah. Maka kaidah ini adalah kaidah yang harus kita pelajari. Karena atau agar kita tidak termasuk orang yang isti'jal atau terburu-buru di dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nam ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Al-ma'ruf, apa yang dikatakan dengan al-ma'ruf? Apa yang dimaksudkan dengan al-ma'ruf? Atau kebaikan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ma'ruf itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan ketaatan seperti sholat, seperti kita membaca Al-Quran, ataupun menginfakkan harta kita. Namun ma'ruf atau ketaatan itu luas sekali jangkauannya. Beliau mengatakan ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin au af'alin al-zahirati wal batinati. Jadi ma'ruf, suatu yang dikatakan kebaikan dalam Islam, itu luas sekali maknanya. Karena maknanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai pertama. Kemudian Allah ridhoi perbuatan tersebut. Baik hal tersebut adalah perkataan ataupun perbuatan, baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kita menasehati teman kita, misalkan, itu adalah suatu kebaikan. Kita menyingkirkan seperti duri dari jalanan, itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu luas, ikhwati fillah. Maka puncak daripada kebaikan itu adalah ibadatullahi wahdah. Ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ma'ruf. Kemudian mungkar itu apa? Kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang kita darinya. Ini adalah kemungkaran. Bagaimana hukumnya kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Apakah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah hukumnya wajib secara aini atau fardu ain atau fardu kifayah? Maka jawabannya adalah fardu kifayah atau wujub kifai. Yang ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Sudah dicukupi oleh satu orang yang melakukan perbuatan tersebut atau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka di suatu circle atau kelompok, tentu tidak semua kita akan terjamin daripada senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada di antara kita yang melakukan kemaksiatan, entah kemaksiatan itu baik dari perkataannya ataupun perbuatan. Yang jelas inilah manusia. Maka jangan sampai kita ketika memberikan nasihat kepada teman kita, kemudian dia tidak memikirkan kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wujub kifai, satu orang yang paling berilmu misalkan di antara kelompok tersebut, silakan nasihati yang lainnya. Yang tidak terlalu berilmu misalkan, diam dengarkan. Jangan sekali-kali kita memotong pembicaraan misalkan, atau ketika selesai orang ini beri nasihat, kita datang bertemu dengan orang yang melakukan kesalahan tadi. Padahal sudah tercukupi dengan satu orang misalkan. Tapi dia yakin, dia juga wajib. Tidak seperti itu. Karena apa efeknya atau dampaknya? Ketika seseorang yang tidak terlalu berilmu memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan, boleh jadi yang tadinya orang tersebut sudah lurus karena dinasihati oleh orang pertama. Ternyata orang kedua
adalah orang yang tidak disukai oleh orang yang telah melakukan kesalahan. Karena diberikan kebenaran oleh orang tersebut sehingga dia acuh tak acuh. Dia gengsi untuk menerima hal tersebut. Sehingga yang tadinya dia lurus, dia bengkok lagi. Dia melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dia tidak berilmu, boleh jadi dia akan melakukan atau memberikan nasihat yang menurut dia baik, tetapi menurut syariat tidak baik. Contohnya, ada teman kita yang murung misalkan, mempunyai suatu masalah ekonomi. Dia adalah orang lulusan sarjana. Artinya dia orang yang mampu bekerja di perusahaan ataupun di kantoran. Kemudian datang orang ini mengatakan, apa yang terjadi denganmu, saudara? Lantas dia mengatakan misalkan, saya kekurangan ekonomi karena pekerjaan saya ya kurang banyak gajinya misalkan. Kemudian dia nasihati, antum kan sarjana, kenapa enggak kerja di bank, di koperasi yang berbau ribawi? Ini kan baik. Iya baik menurut dia, tapi menurut Allah dan Rasulnya ditancapkan bendera peperangan. Wal'iyadzubillah. Ini akan terjadi ketika orang yang tidak berilmu istijal, terburu-buru di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian golongan-golongan. Jadi Allah mengatakan hendaklah ada di antara kalian. Bukan Allah mengatakan hendaklah semua kalian, tidak. Tapi ada sebagian di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak kepada yang ma'ruf. Kemudian dia melarang daripada kemungkaran. Ala kulli hal, wajhul istidlal yang kita ambil di sini adalah ada sebagian, bukan semuanya. Maka jika sudah tercukupi, tidak usah lagi kita memberikan nasihat jika hal tersebut akan berdampak yang tidak baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bihi 'aliman bima yanha anhu." Siapa yang ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka ada hal-hal yang harus terdapat pada dirinya. Yang pertama adalah dia berilmu terhadap apa yang dia perintahkan, dan dia berilmu terhadap apa yang dia larang. Rafiqan fima ya'maru bihi wa rafiqan fima yanha anhu. Kemudian setelah dia berilmu, belum cukup untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi dia harus menjadi rafiq. Apa arti rafiq? Dia harus mempunyai sikap lemah lembut. Dia harus punya sifat yang ramah dengan orang lain. Karena jika tidak demikian, percuma nasihatnya. Layaknya seorang dokter memberikan arahan kepada pasiennya cuma dengan mengatakan perkataan-perkataan kotor, maka tentu orang tersebut akan pindah ke dokter yang lain. Tidak akan pernah mengindahkan nasihat yang diberikan oleh dokter tersebut. Haliman fima ya'muru bihi haliman fima yanha anhu. Kemudian yang selanjutnya dia bersabar atas nasihat yang telah dia berikan kepada saudaranya untuk melakukan kebaikan, begitu juga untuk meninggalkan keburukan. Jadi ada 3 syarat. Pertama berilmu, yang kedua dia harus punya sifat yang lemah lembut, yang ketiga dia bersabar akan hal tersebut. Karena di mana-mana ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jika hilang satu saja daripada 3 perkara ini, maka tentu nasihat tidak akan pernah masuk ke dalam hati seseorang. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fal ilmu qabla al-amri. Hendaklah orang tersebut wajib berilmu sebelum memerintahkan. Sehingga kita kenal dalam manhaj salaf adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
berilmu dulu sebelum kita mengatakan sesuatu ataupun kita mengamalkan sesuatu. Jika tidak, tinggalkan. Jangan lakukan. Karena kita bisa terjadi ke dalam keburukan yang lebih besar daripada hal tersebut. Warifqu ma'al amri, dan kita bersabar tatkala kita lemah lembut, tatkala kita menasihati orang lain. Kemudian wal hilmu ma'al amri, begitu juga dengan bersabar dan senantiasa bersabar dalam melaksanakan hal tersebut. Beliau mengatakan, menceritakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana wajibnya seseorang untuk mendakwakan agama ini atau untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar butuh kelemah lembutan. Allah ingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun saat itu. Allah ingatkan, wahai Musa dan Harun, qula, katakanlah kepada Fir'aun qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, setelah kita berilmu tidak cukup untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi sekali lagi butuh kelemah lembutan. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan dua manusia pilihan saat itu. Nabi Musa dan Nabi Harun manusia terbaik pada masanya. Seorang rasul, Nabi Musa seorang rasul, manusia terbaik di masanya, mendakwakan agama kepada siapa? Kepada Fir'aun, manusia terburuk. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Bukan malah menghujat, bukan malah menyakiti dan lain sebagainya, tidak. Maka kita orang yang menasihati saudara kita, tentu kita tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan orang yang dinasihati atau melakukan kesalahan itu tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Maka harus dijaga adab-adab di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian, kenapa kita penting untuk bersabar dalam mendakwahi agama ini atau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Karena ketika kita berdakwah di jalan Allah, contohnya kita mengajarkan suatu ilmu, tentu tidak semua murid kita paham. Tentu tidak semua sekali dengar langsung menghafal. Sekali dengar langsung memahami apa yang kita sampaikan. Butuh proses yang panjang. Maka kita sebagai seorang guru itu terkadang jenuh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk bersabar dalam mendakwahi ilmu tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf dan laranglah daripada kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Allah menggandeng tentang menegakkan amar ma'ruf dengan nahi mungkar, digandeng dengan kesabaran. Kenapa demikian? Karena orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pasti dijauhi, pasti dikucilkan, pasti dicemooh dan lain sebagainya. Tidak usah kita melihat gambaran kita, lihat gambaran Nabi SAW. Orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada di puncak akhlak yang tertinggi. Enggak ada lagi orang yang lebih tinggi daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau dianggap diutus menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy menganggap Rasul sebagai pembohong, sebagai orang gila, sebagai penyair, sebagai penyihir dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menoleh kepada sirah, 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai Al-Amin. Sebagai Al-Amin. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Quraisy ketika memulai dakwah, bagaimana
wahai kaumku, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang orang Quraisy, semua mengatakan tentu kita akan percaya. Ma jaraina alaika kadziban munzu an nasya'ta, kata mereka. Kami pasti akan mempercayai omonganmu wahai Muhammad, karena kami enggak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun dari semenjak engkau dilahirkan sampai sekarang, sampai usia 40 tahun. Dan nama beliau adalah Al-Amin, adalah orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling baik kelakuannya di zaman itu. Maka ketika beliau menjadi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, semua tuduhan ada pada diri beliau. Ketika turun ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang rasul, seorang yang wajib menebarkan Islam, menyebarkan dakwah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala angkat beliau dengan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 2 beliau harus mengamalkan ilmunya. Beliau harus mengamalkan ilmunya. Ayat kedua, ayat ketiga sampai 6 beliau wajib untuk mendakwahi akan ilmu yang beliau miliki. Ayat ketujuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali rabbika fasbir. Dalam menegakkan agama ini, dalam mengamalkan agama ini, engkau wajib bersabar. Dalam mendakwahi orang akan agama ini, engkau wajib bersabar. Karena setiap kali orang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sejatinya siap-siap dia untuk dibenci, dijauhi dan lain sebagainya. Kita pun begitu. Di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga kita, orang yang paling tidak butuh dengan kita terkadang adalah keluarga kita. Orang yang paling cepat mencela kita adalah keluarga kita. Dan ini terasa. Bagaimana ketika kita memelihara jenggot, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan kita seperti kambing misalkan. Kita dakwahi mereka akan satu hal, engkau adalah anak kemarin sore. Baru kemarin engkau makan asam dan garamnya dan asinnya dunia ini. Ya inilah bahasa mereka, keluarga kita. Tetapi ketika mendakwakan kepada sahabat kita, terkadang mereka adalah orang yang paling cepat untuk menerima dakwah kita. Maka kuncinya adalah bersabar. Kemudian wajib bagi seorang ketika menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah, dia loyal karena Allah. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada tendensi-tendensi lain daripada perkara duniawi, atau kita katakan dengan ikhlas. Maka ini adalah kaidah pertama di dalam hal manhaj salaf, di dalam menegakkan atau menjadi orang yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka daripada muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kesimpulannya tadi adalah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wajib kifai. Wajib kifai, bukan wajib aini, atau fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian wajib berilmu, wajib lemah lembut, wajib bersabar, dan wajib bagi kita untuk melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini adalah kaidah pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah kaidah anna madaruddin 'alal ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Bahwasanya poros agama ini adalah dengan ilmu dan amal. Poros agama ini adalah dengan ilmu dan amal. Ini kaidah yang ditanamkan oleh para salaf kita. Karena kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Mereka pasti digandeng
akan dua hal ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Pasti ada amanu dan amilus solihat. Dan di dalam kitab-kitab para ulama seperti usul salasah misalkan, amanu itu maksudnya berilmu. Karena orang tidak mungkin percaya kepada Allah, kepada malaikat dan lain sebagainya melainkan setelah mereka berilmu. Tidak mungkin mereka enggak mengetahui Allah, mereka mengatakan saya beriman. Wajib tahu siapa Allah baru beriman. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dulu siapa Allah Subhanahu wa taala. Baru kalian istighfar akan dosa-dosa yang telah lalu. Maka poros daripada agama ini adalah ilmu dan amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini adalah dua hal yang wajib, yang pasti digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, as-salahu munhasirun fi naw'ain. Kebaikan itu terletak pada dua hal, berporos pada dua hal. Yang pertama fil ilmin nafi' wal amalis salih. Yang pertama adalah terletak pada ilmu yang bermanfaat dan amalan daripada ilmu yang bermanfaat tersebut. Jadi ilmu dan amal. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala kata beliau, ba'atsallahu Muhammadan bi afdali dzalik. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal demikian. Wa huwal huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan huda dan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, membawa petunjuk. Apa itu petunjuk? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Petunjuk itu pasti dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada petunjuk selain daripada keduanya. Wajib dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Allah mengutus Rasulnya dengan dinil haq. Apa agama yang benar? Agama yang benar kata beliau Ibnu Taimiyah, al-amalus soleh adalah agama yang terdapat amalan soleh padanya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allah mengutus dengan keduanya untuk memenangkan agama Islam di atas agama-agama yang lainnya, walaupun orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala benci akan hal tersebut. Maka dengan dua poros ini, agama Islam akan menjadi agama yang berjaya. Sebagaimana generasi-generasi emas kita saat itu, generasi salaf kita. Islam berjaya. Bahkan Islam berhasil menaklukkan 1/3 daripada belahan dunia ini. Karena jayanya Islam saat itu. Karena mereka berilmu dan mereka amalkan ilmunya. Berbeda dengan di zaman kita. Ketika mereka mengatakan beriman, tetapi kita lihat, mana pemuda-pemuda di masjid? Mana generasi-generasi yang akan meneruskan estafet dakwah ini? Banyak di antara mereka yang lalai dengan pacaran, yang lalai dengan gadget mereka, yang hobi motoran, trek-trekan di jalan mengganggu orang, dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka tidak berilmu dan tidak mengamalkan ilmu mereka. Bahkan di antara mereka ada yang benar-benar jahil terhadap Islam. Mereka enggak mengetahui Islam kecuali agama itu adalah agama yang diwariskan daripada nenek moyang mereka. Sehingga kalau kita melihat ibadah mereka di masjid, kalau mereka datang, mereka benar-benar serba-serbi cara mereka ibadah yang tidak ada contohnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran bagaimana kita melihat kejayaan Islam mulai terkikis sedikit demi sedikit. Kita melihat di beberapa tahun yang lalu saudara kita di Rohingya misalkan dikuliti hidup-hidup oleh Buddha. Kita melihat saudara kita di Palestina
bertahun-tahun dijajah oleh musuh-musuh Islam. Kita melihat sekarang yang gempar-gempar, yang sedang viral di Sudan. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan ilmu kita. Karena mereka tidak semangat menuntut ilmu dan mereka tidak semangat untuk mengamalkan ilmu mereka. Sehingga kejayaan Islam melalui Allah Subhanahu wa taala kikis sedikit demi sedikit. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba terlalu cinta dengan dunia, dia takut untuk meninggal dalam keadaan berperang, Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan kehinaan di dalam hati mereka. Wala yaqdhif wa yansi'anna Allahu ala qulubi ala suduri aduwikumul mahabah. Allah akan copot daripada dada-dada musuh kaum muslimin rasa takut dan rasa segan. Padahal kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, aku diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi selainku. Dalam riwayat lain 10. Di antaranya, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuhku sebulan sebelum mulai peperangan. Jadi sebulan sebelum berperang, musuh-musuh Islam sudah ditimpa oleh rasa takut yang sangat besar. Sehingga mereka ketika melihat pasukan kaum muslimin, walaupun jumlahnya sedikit, kaum muslimin menang. Lihat bagaimana di perang Badar. 314 kaum mukminin lawan berapa? Lawan 1000 orang. Menang kaum muslimin. Di perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab, 3.000 kaum muslimin melawan 10.000 kaum kufar. Menang kaum muslimin. Di perang Yarmuk, di perang Tabuk, 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 kaum Romawi. Menang kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah menimpakan di dalam dada musuh kita rasa takut yang berlebihan. Jadi ketika mereka melihat kaum muslimin, mereka tidak pede. Akan tetapi ketika dicabutlah ilmu dan amal daripada diri kita, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kepada kita kehinaan demi kehinaan. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita daripada ilmu yang bermanfaat. Kalau kita benar-benar menelaah misalkan lafaz daripada azan, kita melihat bagaimana kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak kita ibadahi, selainnya adalah sembahan yang batil. Setelahnya kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang rasul, benar-benar seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau syariat untuk didakwahkan kepada kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hayya 'alas shalah untuk kita beramal terhadap pengetahuan kita. Antum bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Antum bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang membawa syariat ini sampai kepada kita. Mana pengamalannya? Maka buktikan hayya 'alas shalah. Mari salat kata Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sholat, amalkan kesaksian antum. Konsekuensi itu ada, maka amalkan sholat. Baru setelah itu hayya 'alal falah. Maka dengan hal tersebut kita akan menjadi orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuh kita. Kemudian ini dia ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, kaidah yang kedua. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kita insyaallah berdiskusi beberapa menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tempat kita di atas sini kampung, Iya. ada bank konvensional itu melakukan pasar murah. Melakukan pasar murah. Pasar murah. Jadi kita itu turut membeli. Bagaimana itu Pak Ustaz? Pasar murah ya. Iya. Jadi seperti diskon begitu ya. Iya, iya. Ya, jadi secara hukum asal kita ketahui bahwasanya seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya orang yang melakukan perbuatan riba itu adalah
Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan bendera peperangan kepada mereka. Dan bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka akan bangkit daripada kubur mereka seperti orang yang kesurupan. Para ulama ada yang menafsirkan karena badan mereka itu membengkak. Jadi ketika mereka bangun, mereka menggelinding seperti bola. Jadi nggak bisa bangun karena beratnya uang haram yang mereka makan. Jadi tumbuh daripada uang yang haram. Kemudian riba juga yang paling ringan adalah seperti seorang anak yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Ala kulli hal, ngeri sekali hal-hal yang berkaitan dengan ribawi. Maka ketika benar-benar orang yang melakukan atau sponsornya adalah bank konvensional seperti itu, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena dengan kita membeli daripada mereka, seolah-olah kita telah mendukung mereka. Dengan kita membeli pada mereka, maka seolah-olah kita menarik orang lain untuk mengenali ini adalah bank. Jadi ada tetangga kita yang mungkin kurang aktif di sosial media. Kita yang melihat hal tersebut di sosial media, misalkan, ayo kita sama-sama pergi berburu barang yang murah yang diadakan oleh bank A misalkan. Maka orang yang tidak tahu tadi, apalagi orang itu adalah orang awam, langsung ayo gas ya. Seperti itu mereka. Dengan itu mereka tahu, oh di sini ada bank. Oh di sini Masya Allah bank ini benar riba, tapi kebaikan di atas kebaikan dia berikan kepada kita. Mereka bantu kita. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong di atas keburukan dan dosa. Maka segala wasilah yang menghantarkan kepada dosa seperti itu, maka seolah-olah kita telah melakukan perbuatan yang dosa. Karena di dalam suatu kaidah dalam usul fikih dikatakan, ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban, jika tidak dengan hal tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi wajib. Contoh, wudu itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi antum sholat, itu wajib. Sholat wajib. Dan sholat nggak bisa tegak kecuali setelah wudu. Maka wudu yang tadinya sunnah menjadi wajib. Begitu juga dengan kebalikannya. Fahmul mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya. Ini adalah sesuatu yang haram dan wajib kita tinggalkan. Maka ketika barang tersebut diobral atau didiskon dan lain sebagainya, ini kan menghantarkan kita untuk mengenal yang berbau keburukan. Maka tinggalkan segala wasilah yang menghantarkan kepada hal tersebut. Karena hukum tergantung dengan wasilahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, termasuk kemarin ana berbicara salah seorang ikhwah di pengajian Ustadz Mufli, bagaimana hukum membeli di tempat yang pemerintah melarang kita untuk berjualan. Maka beliau katakan tidak boleh. Kemudian ana punya langganan gado-gado. Kebetulan ana orang NTB, sukanya gado-gado, bukan tahu tek ya. Jadi di sini kan banyaknya tahu tek. Nah, gado-gado itu sedikit. Di situ di jembatan Manggar ada larangannya untuk berjualan. Disitulah langganan ana gado-gado. Namun setelah ana cek, kayak nggak terima ana ibaratnya. Masa dilarang pemerintah di sini jualan? Ana cek berkali-kali tidak ada. Sampai ana videokan untuk teman-teman, nggak ada larangannya. Setelah berapa hari baru kelihatan ternyata di atas larangan tersebut. Maka sampai hari ini ana seperti ngiler lihat gado-gado itu. Terus terang saja. Kenapa? Karena ketika kita bantu mereka jualan di situ, mereka banyak pelanggan, mereka semakin pede berjualan dan mereka semakin melawan pemerintah. Dan kita ketahui bahwasanya melanggar aturan pemerintah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ini adalah wasilah untuk menuju suatu keharaman. Maka dari situ Anda tinggalkan untuk membeli di langganan tersebut. Maka sekali lagi tinggalkan jika bisa ya. Nah,
Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini karena sudah masuk waktu Isya. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.